Bagus iya teh. Bagus teh. Sering itu teh sok ngelukis, bagus ngelukis. Suka melukis tiap hari gitu. Banyak yang pesan tidak ke Pak Agus selama Pak Agus sakit? Ya kadang-kadang tergantung. Kalau sekarang kan lagi sepi, udah hampir 2 bulan lagi sepi. Pak Agus sudah berapa lama sakit sampai sekarang ini? Dari tahun 2010 lah, keluar dari rumah sakit. Keluar dari rumah sakit. 2010 sampai sekarang. Apa yang dirasakan sakit Pak Agus saat ini yang jadi kendala itu apa gitu? Pak Agus teh yang sakitnya yang mana? Ya, sakit pada kalau terutama kan kaki bisa berjalan lagi. Kaki ini Makanya kan kelihatan kurus. Kecil kakinya, bukan kurus makan badan. Kelihatan kecil kakinya kan. Terus tiap otot-otot saraf itu kayak tiap hari emang tiap detik sih emang sakit kayak yang gimana nih, dijelat hitam. Sudah sering ke dokter, sudah berupaya berusaha gitu Pak Agus? Kalau ke dokter dulu kan sering hampir tiap minggu kan ke dokter klinik kayak gitu kan, cuman ya tahu sendirilah harus pakai duit atau gimana kan, harus banyak duit kan, ke situ saya udah nggak mampu. Apakah ada anjuran dari dokter harus dioperasi? Dulu pernah waktu ke dokter yang di Tasik itu, di Tasik Kota, dokter apa ya nyaranin mau dioperasi atau enggaknya gitu kan, cuman belum siap. Dulu itu tahun berapa ya, udah lama sih. Nyaranin ke Bandung, belum siap. Nah kalau sekarang kan udah kelamaan sih, dari 2010 ya mau gak mau ya harus siap ya. Penyebab Pak Agus sakit seperti ini teh apa penyebabnya? Asal mulanya? Asalnya mah dari tipes, nggak tahu lah, ada serangan virus ke kepala kan gitu kan di tahun 2010 itu. Saya juga gak ngerti sampai kayak gini. Dari tipes, serangan virus ke otak, serangan virus ke otak sampai koma hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu koma itu di rumah sakit itu. Jadi sekarang tidak bisa berjalan? Nggak bisa berjalan. Kaki sih bisa gerak, gitu. Tapi nggak bisa berdiri, belum bisa berdiri. Berdiri sih bisa, gimana ya, kalau pegangan gitu. Saya lepasin tangannya itu, hitungan 10 detik udah nggak ada keseimbangan lagi. Ke belakang udah itu. Begitu. Ada tremornya lagi. Tremor. Tuh, kalau di... Jadi bisa berdirinya? Belum bisa. Nah, untuk dari tahun 2000 berapa tadi? 2010. Nah, selama dari tahun 2010 sampai tahun 2022 sekarang ini, untuk biaya hidup Pak Agus itu dari mana? Kalau sejujur aja ya, kalau biaya hidup kan ibu, orang tua kan cuman ibu kan. Dari kecil juga saya nggak tahu sama yang namanya bapak ya kan ya. Cuma nama ibu. Bapak sih masih ada sebenarnya, ada di Bandung, tapi saya belum pernah ketemu. Ibu yang biayain saya sampai sekarang ya, kerja jadi asisten rumah tangga gitulah. Ya tiap bulan ya selalu ngirimin ada, tapi ya nggak cukup gitu, nggak cukup. Saya kan ngelukis juga nambah lah gitu, tapi kalau melukis kan tergantung ada yang pesan atau enggaknya kan, nggak tiap hari ada kayak gitu ya. Biaya hidup mah ya. Dengan siapa sekarang ini Pak Agus tinggal sekarang ini? Sama mamang adanya ibu, terus sama ada bibi di situ. Nah, harapan Pak Agus
harapan Pak Agus, cita-cita Pak Agus mau bagaimana, pingin bagaimana, apakah pingin bagaimana, apa keluhan saat ini Pak Agus yang ingin harapan Pak Agus saat ini bagaimana, apa keluhannya, apa di mana keluhannya gitu. Ya harapan mah ya pengen sembuh, ya di samping itu kan ikhtiar pengen berobat lagi kan udah lama ini udah nggak berobat lagi karena ya untuk hidup juga kan gimana lah, tahu sendirilah Pak F juga kan keadaannya kayak gimana kan, sedangkan kan saya juga kan belum berhenti tuh pakai pempes tuh. Nah, itu pakai pempes itu selama 2010 itu kan pempes kan lumayan kalau itu kan. Dari 2010 sampai sekarang saya masih pakai pempes. Ya mudah-mudahan Allah mengizinkan. Ya pengen berobat lagi kalau rencana berobat. Nah, Pak Agus kemana rencana Pak Agus? Ke Bandung. Ke Bandung. Kalau BPJS kan ada, saya kan punya. Kalau BPJS itu kan udah dari di desa kan ya, udah di ini kan. Ya untuk biayanya itulah akomodasi untuk kan orang pendampingan. Iya kan yang nunggu. Kira-kira Pak Agus anggaran berapa yang akan dibutuhkan Pak Agus nanti ketika Pak Agus berangkat berobat atau dioperasi atau yang sesuai rujukan dari rumah sakit Tasik harus ke Bandung gitu kan? Ya kan kalau yang namanya BPJS itu nggak instan, nggak cepet ya, harus nunggu, harus ini kan berapa bulan, berapa ini kan nggak harus, ya nggak instan seperti biaya yang umum kayak gitu kan. Kalau di rumah sakit itu kan. Tapi keluhan Pak Agus saat ini untuk biaya pendampingan kali. Itu biaya itu mungkin nggak gimana? Biaya yang tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan. Itu biaya kan. Termasuk salah satu biaya hidup sekarang saat ini, salah satunya adalah pembelian pempes setiap bulan 1 kali kan harus beli. Enggak, tiap bulan itu hampir 3 sampai 4 bungkus lah. Pakai pempes itu. Enggak, belinya itu kan sebungkus itu ada 10 kan isinya kan. 1 pak itu 3 pak. Iya, 4 pak gitu kalau dari sebulan itu. Jadi intinya Pak Agus itu butuh pembiayaan untuk pendampingan ke rumah sakit sesuai rujukan dari rumah sakit Tasik, harus di rumah sakit di Bandung gitu ya, harus di Bandung untuk biaya transportasi, biaya pendampingan untuk bekal hidup gitu, untuk pembiayaan ketika ke rumah sakit. Lalu ketika ada pembelian atau obat yang di luar di rumah sakit, mungkin seperti itu. Intinya butuh pembekalan untuk biaya hidup. Seperti biaya tak terduga kan. Nggak bisa di-cover sama BPJS kalau gitu. Insya Allah kami juga dari pemerintahan desa kan sudah pada tahu, ya Pak Agus juga sudah tahu BPJS-nya kesehatan yang tadinya dibayar mandiri, alhamdulillah sekarang juga alhamdulillah kan Pak Agus jadi dibayar oleh APBD Kabupaten. Kalau ada mungkin tenang itu kalau sampai selesai itu mungkin 10 juta. Ya 10 juta. Buat apa itu 10 juta itu? Untuk biaya transportasi ya, kan, gitu, biaya orang yang nunggu kan, yang masa saya harus gratisin kan, kasihan kan, saya kan nggak punya kakak, nggak punya adik kan yang gitu kan. Ya mudah-mudahan ada rezekinya. Iya. Mudah-mudahan Allah memberikan tenang lah mungkin kayak gitu kan, itu kan harus nunggu, harus biaya mobil apa segala macam itu kan. Ini gitunya biaya hidup lah. Ya mudah-mudahan Pak Agus cepat sembuh, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Untuk mempermudah tentang kesembuhan Pak Agus gitu. Ya ini alat-alat ininya, alat-alat. Oh ya. Ini alat-alat lukis, ini belinya juga hasil dari ngelukisnya lumayan kan, alat-alatnya juga kan enggak itu kan belinya dari online semuanya kan dari online. Ini alat apaan Pak Agus ini teh? Itu alat-alat untuk jangka itu Pak Agus ya? Ini alat untuk
untuk ini apa untuk belajar berdiri gitu. Stand waduh ngebul belum belum di ini. Siapa Riana kayak Mana hasil cipta karya Pak Agus teh kayak yang ningali? Wah, kalau karya-karyanya kan gimana? Ini ada sebagian, cuman gimana ya? Ini teh hasil cipta karya Pak Agus, pelukis luar Kan biasa. udah dikirim-kirimin itu, ini belum ada yang gimana ya? Ini masih karya-karya lama, lukisan karya lama. tuh. Iya. Banyak yang pesan Pak Agus ini teh setelah ada yang pesan. Ya alhamdulillah, tapi sekarang hampir 2 bulan lagi sepi. Lagi sepi. Orang mana baik tak? Orang mana aja yang pesan teh Pak Agus? Kalau ya orang mana aja lah di Indonesia, pernah sampai Sumatera kayak gitulah semua. Ini mah karya lama. Kalau yang itu kan pesan kan langsung dikirimin gitu. Udah. Ya udahlah. Ya, aduh bagus. Ya udahlah. Oh, bagus. Karya-karya lama. Karya lamanya. Gitulah Pak Agusnya. Mudah-mudahan Pak Agus cepat sembuh. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar. Mudah-mudahan naon untuk biaya pendampingan rencana sesuai anjuran rujukan dari dokter. Maaf ya. Apa ini seadanya ini apa namanya? Di kamarnya berantakan ini. Bau lagi. Ya gitu Pak Agus, makasih Pak Agus ya. Ya, ya. Sama-sama.